Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syabani, selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal dari studi kelayakan bisnis kami dari bisnis yang kami angkat, yaitu Kopi Deep. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Amelia, yang kedua ada Nur Syabani atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Yuliana. Latar belakang kami mengambil Kopi Deep sebagai produk yang akan kami pasarkan yaitu dikarenakan pada saat ini industri kopi di Indonesia terus berkembang sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi berkualitas dan pengalaman menikmati kopi yang unik. Salah satu tren yang semakin populer ialah konsep kopi gerobak yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi para penikmat kopi di berbagai lokasi. Kopi Deep hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan konsep gerobak kopi, usaha ini bertujuan untuk memberikan akses mudah bagi konsumen untuk menikmati kopi berkualitas tinggi di tempat-tempat strategis seperti area perkantoran, sekolah, dan pusat keramaian. Nah, dari model bisnis ini tidak hanya efisien dari segi biaya operasional, tetapi juga memungkinkan kami untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Selain itu, dengan memanfaatkan bahan baku kopi lokal yang berkualitas, usaha ini juga berkomitmen untuk mendukung petani kopi di daerah sekitar. Hal ini sejalan dengan tren keberlanjutan dan kesadaran akan pentingnya produk lokal di masyarakat. Nah, melalui proposal studi kelayakan bisnis ini kami akan menganalisis potensi pasar, aspek finansial, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan usaha Kopi Deep yang akan kami usung. Dengan data dan analisis yang mendalam, kami berharap dapat meyakinkan investor dan pihak terkait mengenai prospek positif dari usaha ini. Yang pertama ada aspek lingkungan dan industri. Nah, pesaing. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi tingkat persaingan ialah jumlah kompetitor. Kompetitor di sini hendaknya dilihat dari beberapa sisi, yaitu di samping jumlahnya juga ukuran dan kekuatan mereka di tingkat pertumbuhan industri. Dalam usaha yang kita tentukan perlu meneliti bagaimana bentuk kompetisi yang ada di usaha tersebut, berapa banyak pesaing dan bagaimana cara mereka berkompetisi. Nah, usaha kopi saat ini merupakan salah satu usaha yang mudah dipelajari dan memiliki banyak peminat, sehingga banyak usaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Akan tetapi dengan banyaknya pesaing tidak membuat kami pesimis. Kami akan menunjukkan bahwa kreativitas kami dengan menggunakan bahan baku lokal berkualitas serta menawarkan menu yang bervariasi, Kopi Deep berupaya menarik konsumen melalui pengalaman yang unik. Kekuatan pemasok. Pemasok diambil dari produk berkualitas tinggi, dan untuk bahan utama yaitu biji kopi, kami akan membangun hubungan langsung dengan petani kopi sehingga kami dapat memberikan keuntungan dalam hal harga dan kualitas, serta memperkuat komitmen terhadap produk lokal. Yang ketiga yaitu kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat terutama di kalangan muda-mudi mengkonsumsi kopi dalam beberapa tahun terakhir sangat tinggi, sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Nah, ataupun hambatan masuk produk ini cukup sulit dikarenakan persaingan yang begitu ketat dan banyaknya inovasi-inovasi baru dari industri menjadi gebrakan dalam membatasi masuknya pesaing dalam produk yang sama. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam hal ini kami memiliki 3 aspek, khususnya dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu analisis potensi pasar, yang kedua analisis persaingan, dan yang ketiga analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang pertama, analisis potensi pasar. Aspek pasar dalam pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta pasar yang ada, prospek pasar yang akan datang, dan bagaimana strateginya. Dari segi potensi pasar, prospek usaha kopi gerobak dapat dikategorikan menjanjikan karena peminat kopi saat ini cukup banyak. Yang kedua, analisis persaingan. Analisis SWOT, kekuatan. Dalam hal ini kami memiliki 2 kekuatan. Yang pertama yaitu pesaing dengan pengalaman dan reputasi yang baik. Yang kedua, kapasitas untuk menawarkan berbagai jenis produk. Yang berikutnya ialah kelemahan. Kelemahan kami yaitu ketidakfleksibelan dalam lokasi, di mana usaha kopi gerobak ini tidak memiliki lokasi yang tetap dikarenakan konsepnya yang memang
di mana konsepnya yang memang ditujukan untuk mudah dijangkau, fleksibilitas, di mana kami akan berpindah tempat ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus yang kedua yaitu potensi harga yang lebih tinggi akibat biaya operasional yang besar. Potensi harga ini dapat menjadi kelemahan kami dikarenakan dalam penentuan bahan baku kami harus menjamin kualitas dari bahan baku yang kami gunakan, dan juga pesaing kami yang mungkin mematok harga yang lebih rendah daripada apa yang kami pasarkan. Berikutnya yaitu analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang pertama ada STP marketing. Nah, segmentasi. Dari segi segmentasi demografis usia, kami menargetkan pelajar mulai dari usia 18 sampai 24 tahun yang mencari tempat ngopi yang terjangkau dan nyaman untuk belajar atau bersosialisasi. Dalam segmentasi demografis usia ini, sistem target pasar kami ada 3. Yang pertama tadi itu pelajar, terus yang kedua ada dewasa muda, di mana usia 23 sampai 35 tahun. Kenapa? Karena profesional yang mencari kopi berkualitas untuk menemani aktivitas sehari-hari. Terus yang terakhir ada keluarga untuk 35 tahun ke atas yang mencari tempat ngopi yang ramah untuk keluarga dan nyaman untuk bersantai. Terus dari segi pendapatan kami menargetkan 2 pendapatan. Yang pertama yaitu menengah ke bawah yang memilih produk dengan harga terjangkau, mencari nilai lebih dalam dari setiap pembelian. Terus yang kedua yaitu menengah ke atas yang siap membayar lebih untuk produk premium dan pengalaman unik. Nah, terus dari segi segmentasi geografisnya, dari segi lokasi, nah kami menargetkan pasar 2 lokasi. Yang pertama yaitu di tengah perkotaan atau area yang dengan konsentrasi tinggi pelajar, pekerja kantoran dan masyarakat umum seperti dekat kampus, kantor dan pusat keramaian. Terus berikutnya yaitu suburban, mereka yang mencari lokasi strategis yang mudah diakses untuk menjangkau keluarga masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir yang dari segi segmentasi psikografisnya ada satu faktor yaitu gaya hidup. Nah, dari segi gaya hidup ini kami menargetkan 3 hal. Yang pertama yaitu masyarakat sosial atau individu yang menyukai berkumpul dan bersosialisasi di kafe atau tempat tinggi. Terus pekerja keras atau profesional yang memerlukan kopi untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Terus yang terakhir yaitu pencari pengalaman, yaitu konsumen yang mencari pengalaman baru dalam menyajikan dan menikmati kopi. Nah, untuk segmentasi perilaku di sini kami menargetkan untuk segmentasi perilaku ada 2 hal, dari segi 2 hal yaitu frekuensi pembelian dan juga kepuasan dan juga loyalitas pembeli. Dari segi frekuensi pembelian kami menargetkan 2 pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan reguler atau mereka yang mengunjungi gerobak kopi secara rutin setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Terus berikutnya yaitu pelanggan musiman atau mereka yang mungkin hanya mengunjungi pada momen-momen tertentu seperti saat acara ataupun festival. Nah, dari segi kepuasan dan loyalitas kami menargetkan 2 tipe pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan setia, di mana mereka yang membeli karena menyukai produk dan layanan kami. Terus berikutnya pelanggan baru atau individu yang tertarik mencoba, perlu ditarget dengan promosi dan pengalaman yang menarik. Dari segi segmentasi berdasarkan preferensi produk ada 3 hal yang kami targetkan. Yang pertama yaitu pecinta kopi atau mereka yang mencari kopi berkualitas tinggi dan beragam pilihan penyajian. Terus yang kedua pelanggan non kopi. Kami juga menyediakan alternatif minuman seperti teh atau minuman non kafein untuk menarik konsumen yang tidak mengonsumsi kopi. Dari segi targeting, nah setelah mengetahui segmen pasar dalam hal ini, kami mengambil segmen target utama yaitu mahasiswa, di mana dari segi mahasiswa ini mencapai beberapa capaian segmentasi yang kami ujarkan tadi. Terus dari segi positioning, nah dalam hal positioning
Produk yang kami tawarkan yaitu kopi dip. Tentunya produk kopi yang kami tawarkan ini sudah populer dengan harga terjangkau di kalangan mahasiswa. Berikutnya strategi pemasaran. Nah, produk yang kami pasarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki. Yang pertama yaitu aren dip coffee, yang kedua signature dip coffee, dan yang terakhir butterscotch dip coffee. Kami juga menyediakan berbagai produk non-coffee seperti Thai tea dan juga coklat. Terus harga. Adapun produk yang kami tawarkan mempunyai dua jenis harga bergantung dengan rasa yang diinginkan konsumen. Dikarenakan tiga macam rasa tersebut tidak sama, adapun harga yang kami tawarkan ialah harga yang kami tetapkan ialah sebagai berikut. Aren dip coffee kami patok dengan harga Rp10.000. Signature dip coffee kami patok dengan harga Rp12.000, dan butterscotch dip coffee kami patok dengan harga Rp12.000. Untuk produk non cafe kami juga mematok harga Rp10.000 untuk produk non cafe kami. Berikutnya tempat. Nah, karena target utama kami ialah mahasiswa, maka kami menentukan lokasi yang terletak di Jalan Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunung Sari Baru, Kecamatan Rapocini. Dengan posisi ini, usaha kami dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen kami ataupun target utama pasar kami, yaitu mahasiswa. Dari segi promosi, kami akan mempromosikan produk kami melalui mulut ke mulut dan juga melalui media sosial. Nah, berikutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan kerja. Di dalam menjalankan usaha kopi dip atau kopi gerobak kami, hal ini membutuhkan tenaga kerja di dalam bidang peracikan kopi atau barista dan juga bidang sales barista. Nah, dari semua bidang maka kami akan membutuhkan sekitar 2 karyawan. Terus berikutnya yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Analisis rencana struktur organisasi kami ialah sebagai berikut. Yang pertama ada owner, terus berikutnya ada karyawan 1 atau bagian bidang peracikan kopi kami, terus ada karyawan 2 bidang sales kami yang akan memasarkan kopi kami sekaligus menyajikan kopi kami kepada pelanggan kami. Nah, untuk deskripsi pekerjaannya, owner akan mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha kami dan menjaga hubungan baik antar karyawan. Lalu karyawan pertama akan berkecimpung di bidang peracikan kopi kami atau di bidang barista kami. Terus karyawan yang kedua akan menjadi sales kami yang akan menjajakan kopi kami secara keliling melalui gerobak dan juga yang akan men-serving kopi kami kepada konsumen. Nah, berikutnya dari segi aspek finansial. Yang pertama ada analisis kebutuhan investasi. Dalam menjalankan usaha kami akan membutuhkan beberapa alat yang akan kami gunakan sepanjang kami akan menjalankan usaha kami. Yang pertama, dari segi investasi kami membutuhkan gerobak kopi dengan kuantitas 1 buah dengan harga satuan senilai Rp10 juta. Terus kami juga memerlukan mesin espresso yang kuantitasnya satu buah dengan harga Rp8 juta. Kami juga membutuhkan grinder kopi dengan kuantitas sebanyak 1 dengan harga satuan grinder kopi dipatok seharga Rp2.500.000. Nah, dari segi investasi kami juga membutuhkan peralatan yang akan digunakan oleh barista kami dalam proses peracikan kopi, di mana dia memerlukan timbangan digital yang seharga Rp300.000 sebanyak 1 buah, ada milk frother seharga Rp150.000 dengan jumlah satu buah. Kami juga membutuhkan alat penyeduh atau pour over seharga Rp150.000 dengan jumlah 1. Nah, dari segi kebutuhan investasi kami memiliki dari segi kebutuhan investasi kami membutuhkan biaya sekitar Rp21.100.000. Nah, selanjutnya yaitu analisis biaya operasional. Nah, biaya operasional kopi dip ialah sebagai berikut. Nah, untuk bahan baku awal kami memerlukan biji kopi, susu, gula, dan bahan baku tambahan. Bahan baku tambahan dalam hal ini yaitu seperti sirup,
dan juga perasa lainnya dalam menu kami yang tidak murni hanya kopi. Untuk biji kopi kami membutuhkan dalam sebulannya sebanyak 10 kg dengan harga satuan 150.000. Susu kami membutuhkan 10 liter dengan harga satuan Rp15.000, dan juga kami membutuhkan gula sebanyak 5.000 dengan harga Rp10.000. Untuk bahan baku tambahan tiap bulannya kami akan menyediakan dana sebanyak Rp300.000. Jadi total biaya operasional dari segi bahan baku awal yang kami butuhkan yaitu Rp2 juta. Berikutnya biaya perlengkapan pendukung operasional Kopi Deep ialah sebagai berikut. Nah, biaya dari segi perlengkapan pendukung operasional ini yang dimaksud ialah gelas plastik, sedotan, dan juga plastik gelas. Nah, gelas plastik kami membutuhkan 50 pieces dalam sebulannya seharga 5.000. Sedotan kami memerlukan 2 bal dalam sebulan seharga 50.000. Dan plastik gelas kami memerlukan 100 dalam sebulan sebanyak 250.000. Untuk biaya perlengkapan pendukung operasional kami memerlukan sebanyak 600.000 per bulan. Nah, di samping biaya operasional kami juga memerlukan biaya overhead, di mana gaji karyawan sebanyak 1.500.000 dikali 2 karyawan, dan juga biaya pemasaran yang kami butuhkan sebanyak 500.000 dalam sebulan. Nah, dari segi analisis biaya bulanan Kopi Deep, kami memerlukan mulai dari biaya operasional, biaya perlengkapan pendukung, dan juga biaya overhead. Kami memerlukan sebanyak 5.100.000 dalam sebulannya. Untuk estimasi pendapatan bulanan Kopi Deep dalam penjualan per hari, rata-rata kami mendapatkan 50 cup yang terjual hingga habis. Nah, untuk harga rata-rata cup per cangkir yaitu Rp11.333. Pendapatan harian yang kami dapatkan yaitu 50 cup dikali Rp11.333 sebanyak Rp666. Pendapatan bulanan yang akan kami dapatkan yaitu sekitar Rp17 juta. Nah, untuk analisis keuntungan bulanan Kopi Deep kami dapatkan dari total pendapatan bulanan dikurangi dengan total biaya operasional bulanan, di mana pendapatan bulanan yang kami dapatkan yaitu 17 juta dikurangi dengan 6 juta 17 juta dikurangi dengan 6.800.000 yaitu sebanyak Rp10.200.000 dalam sebulannya. Demikianlah proposal dari studi kelayakan bisnis Kopi Deep kami. Nah, dalam proposal studi kelayakan bisnis kami menunjukkan bahwa usaha kopi gerba ini memiliki potensi yang signifikan untuk sukses di pasar saat ini dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi, terutama di kalangan pelajar, pekerja kantoran, dan juga keluarga. Kopi Deep dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menawarkan produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pengalaman ngopi yang menyenangkan. Analisis pasar mulai termasuk dari targeting yang jelas menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat untuk kopi gerobak yang semakin diperkuat oleh tren gaya hidup masyarakat yang lebih memilih tempat berkumpul yang nyaman dan ramah. Selain itu, strategi pemasaran yang telah dirumuskan akan membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik Kopi Deep di antara kompetitor. Dari analisis investasi yang kami lakukan terlihat bahwa total investasi awal yang diperlukan dapat diimbangi dengan estimasi pendapatan yang cukup menjanjikan. Keuntungan bersih bulanan yang diperoleh menunjukkan bahwa usaha ini berpotensi untuk memberikan return on investment atau ROI yang menarik dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun, keberhasilan Kopi Deep tidak hanya bergantung pada analisis keuangan, aspek kualitas produk, dan juga pelayanan pelanggan serta inovasi dalam menu. Hal ini posisi Kopi Deep di pasar. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasar. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, kami merekomendasikan untuk melanjutkan rencana pendirian usaha Kopi Deep dan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. Kopi Deep memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilihan utama bagi pecinta kopi di area target.
Nah, sekianlah pemaparan dari proposal studi kelayakan bisnis kami, Kopidip. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.